Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta sama Tuhan Yesus Kristus. Tepat pada pagi hari ini 1 Januari 2025. Selamat tinggal 2024 tidak akan terulang. Waktu-waktu yang sudah kita lalui tidak akan terulang sampai selama-lamanya. Tapi sesuatu yang baru akan terjadi. Sesuai dengan firman Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini, mencari perkenanan Tuhan. Tapi berkaitan dengan hidup baru, berkaitan dengan tahun yang baru, saya mendapatkan firman Tuhan, Wahyu 21, ayat yang kelima. Dikatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu menjadi baru di dalam Dia Yesus. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru 2025. Tapi satu hal, kita mencari perkenanan Tuhan. Sesuai dengan tema tahun 2025, saya mendapatkan dari Tuhan, yaitu tahun perkenanan Tuhan. Mari selama hidup kita yang sisa ini, jangan mencari perkara-perkara dunia, jangan ngoyo dengan dunia. Tapi mari kita ngoyo dengan Yesus. Kita mencari perkenanan Tuhan. Masa depan kita, masa depan yang penuh harapan di dalam janji Tuhan. Untuk itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pada kesempatan tahun yang baru ini, 1 Januari 2025. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara semua ya. Selamat tinggal tahun 2024. Selamat tinggal kehidupan yang lama. Tapi marilah kita hidup selamat di dalam ciptaan yang baru. Kehidupan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, usahakan semuanya. Mari pada kesempatan tahun yang baru ini, kita mengandalkan Tuhan Yesus, mencari perkenanan Tuhan. Saya katakan di tahun 2025 adalah Yesus sebagai sentral hidup kita. Kalau kita mencari perkenanan Tuhan, jadikan Tuhan sebagai pusat, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Sesuai dengan firman Tuhan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan diberikan, termasuk penyertaan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga, pasti otomatis ada penyertaan Tuhan, ada segala-galanya. Sebab Yesus adalah pusat di atas segala-galanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, amin, haleluya. Bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya, amin, haleluya. Dalam Alkitab, dalam kitab Ulangan 31 ayat 8, demikian janji firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati, amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin, amin, haleluya, hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku,
Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku mau ikut Tuhan Yesus, karena Engkaulah juru selamatku. Di tahun 2025 Bapa, aku mencari perkenanan Tuhan, haleluya. Tuhan, sucikanlah hatiku, pikiranku, mulutku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Ku dasar hidup di tahun yang baru adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Kau sendiri Bapa. Engkau adalah pusat hidupku. Kami tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Engkau menjadi Tuhan Raja kami, haleluya. Tuhan, ku serahkan hidupku hanya di dalam tangan-Mu, amin, haleluya. Ku tak tahu apa yang harus kulakukan, tapi ku tahu Engkau menyertai aku Bapa. Ku serahkan semuanya kepada Tuhan. Aku selalu mencari wajah-Mu, aku selalu rindu hatiku melekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kelemahanku selama tahun 2024 yang lalu. Minta ampun Tuhan. Ampun, aku banyak salah, aku orang berdosa. Hidupku tidak ada arti apa-apa, tapi hidupku berarti karena kasih-Mu. Ku serahkan mulai hari ini 1 Januari 2025 hidup kami semua dan keluarga kami semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi awal dalam hidup kami di 1 tahun 2025 akan mengakhiri sampai 31 Desember 2025 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi awal dalam hidupku seterusnya sampai akhir hidupku berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat tahun baru 1 Januari 2025 kepada Bapak, Ibu, saudara semua saya cintai, kepada kakak saya Neta Yohanes Rahmat, istri Juniwati, dan anak semua, Natalia, Pastor Billy, Pastor Natalia, Paul, istrinya Sela, dan anak keluarga semua Skelet, semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan. Diberkati adik saya Rahel, pelayanan di Gereja Betel Indonesia di Malang, diberkati Tuhan. Adik saya Wayunita dalam penggembalaan di Jember bersama saya, bersama kakak saya, bersama seluruh jemaat yang saya cintai. Anak Joel, anak Andika, Gaby, Michael, semua anak yang saya cintai, semua diberkati. Istri dan anak-anakku Mary, semua diberkati dalam nama Yesus. Semua saudara-saudaraku
yang mendengarkan firman Allah selamat tahun baru. Biarpun tidak sebut nama satu persatu, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Padi yang bersama keluarga Bu Anas, keluarga Wilson diberkati Tuhan. Ibu Yuliana di Papua bersama anak Yosi diberkati Tuhan. Ibu Sisil, Ibu Eni diberkati Tuhan. Ibu Irin Bahutama, David Chris diberkati Tuhan. Semua yang saya cintai, Ibu Win diberkati Tuhan. Semua satu persatu diberkati dalam nama Yesus. Baik kepada Pak Beren, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Baik Ibu yang saya cintai, semua Ibu Linda, Ibu Kartini, Pak Hengki, semua satu persatu. Begitu banyak yang saya cintai. Kalau saya sebut satu persatu, begitu banyak, saudara. Baik Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia, Pak Rubin Adi. Baik Ketua Sinode Gereja Betel Tabernakel, Bapak Hinus Topo. Para bapak-bapak, ibu semua, para rekan hamba Tuhan yang sangat banyak. Rekan-rekan hamba Tuhan satu persatu, begitu banyak, begitu banyak. Kalau saya sebut ribuan, saudara. Semua anak Tuhan. Semua anak yang dicinta sama Tuhan Yesus. Semua diberkati dalam nama Yesus. Yang penting mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau mencari Tuhan di atas segala galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Dari tahun yang baru kita mencari perkenanan Tuhan. Hidup layak, berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus satu-satunya. Mari di tahun yang baru ini kita senantiasa mencari perkenan hidup layak, berkenan sama Tuhan. Amin. Mari sebentar saya mau jelaskan, saya mau baca firman Tuhan. Tadi saya mendapatkan firman Tuhan, Ulangan 31 ayat 8, janji Tuhan. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Amin. Berarti sentralnya Tuhan Yesus. Mencari perkenanan Tuhan, jadikan Tuhan sebagai sentral dalam kehidupan kita. Mari. Melalui firman Tuhan di 1 Januari 2025 ini, kita mencari perkenanan Tuhan. Sungguh. Karena Tuhan katakan, mari Tuhan akan menjadikan sesuatu yang baru. Sebulan tahun yang baru kita nih. Oh, sesuatu yang baru, saudara, akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya mau baca Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Berarti tahun yang baru itu Tuhan yang ciptakan. Akan sesuatu yang baru bersama Yesus selalu up to date. Nanti di surga sesuatu yang baru kita akan nikmati. Karena sudah saya katakan kemarin, tidak berlaku kehidupan yang lama, saudara. Di dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 2 dikatakan, aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Bukan langit yang lama, bukan bumi yang lama. Berarti di dalamnya tidak berlaku kehidupan yang lama. Karakter lama kita buang. Mencari perkenanan Tuhan berarti sesuatu yang baru terjadi, yaitu di dalam Yesus. Jadikan Yesus sebagai sentral, jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Dan mari kita mencari perkara. Kalau Yesus sebagai pusat hidup kita, kalau Yesus sebagai sentral hidup kita, berarti hidup kita berpusat pada Kristus. Berarti hidup kita harus berkenan sama Tuhan. Yang kedua, mari kita mau turut kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, jadikan Yesus sebagai pusat. Kalau Yesus sebagai pusat hidup kita, maka pikiran kita selalu mencari kehendak Tuhan. Itu penting. Supaya kita berkenan sama Tuhan, jadikan Yesus perkenanan di hati kita. Seperti kalau kita lihat Daud berkenan di hati Tuhan, saudara. Sungguh, Daud itu berkenan sama Tuhan, itu tertulis kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, saudara. Mencari perkenanan Tuhan, ini penting, saudara. Supaya kita dalam hidup sekali ini, di dalam dunia kita mau mencari apa? Dunia, bukan dunia karenanya apa? Tapi kita firman Allah, hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Untuk itu kita mencari perkenanan Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Lihat ini, perkenanan Tuhan nomor satu, Yesus sebagai sentral, pusat hidup kita. Bukan uang, bukan manusia, tapi Tuhan jadikan sentral. Mari di tahun yang baru 2025, Bapak Ibu, jadikan Tuhan sebagai sentral hidup kita. Dan yang kedua, kita melakukan kehendak Bapa. Kalau Tuhan jadikan sentral, bukan diri kita, bukan egois, tapi mari Tuhan. Dan harus kita melakukan kehendak
Bapa di surga. Karena Tuhan berfirman dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Saya mau baca 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi jelas, mari kita jadikan Yesus sebagai sentral. Dan kedua, kita mau taat hidup menurut kehendak Tuhan, saudara. Kita mau masuk surga, harus kenal baik sama pemilik surga. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Kalau Yesus tidak jadikan pusat, mana bisa masuk surga? Nggak bisa. Kita hidup di dunia aja nafas dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Kata Ayub pasal 1:21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi Tuhan yang punya segala-galanya. Mari Tuhan jadikan Tuhan sebagai pusat di atas segala-galanya. Mencari perkenanan Tuhan biar tahun 2025 sudah saatnya. Bukan uang menjadi utama buat kita. Bukan mencari perkenanan manusia. Tapi mari kita mencari perkenanan itu. Jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Tuhan sentral di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dan yang kedua, kita mau menurut kehendak Allah. Cari kehendak Tuhan, saudara. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan demikian. Coba ini saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa maksudnya ayat ini? Banyak orang Kristen bohong. Banyak orang-orang itu bohong. Cuma menyebut nama Tuhan, Tuhan. Tapi sebetulnya hatinya bukan Tuhan. Mulut aja Tuhan. Tapi kalau betul Tuhan jadikan sentral. Yang kedua, harus dia menjadi pelaku firman. Harus melakukan kehendak Tuhan. Harus hidupnya berkenan sama Tuhan. Di dalam Lukas pasal 14. Coba nih saudara. Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Coba nih. Manusia yang berkenan. Jadi Tuhan ingin mencari manusia. Manusia yang berkenan di hati Tuhan. Mari Bapak Ibu. Biar di tahun 2025 nih. Baru saja kita melaksanakan ibadah Natal. 2024. Biar di tahun 2025 kita menjadi manusia-manusia yang berkenan di hati Tuhan. Ini menjadi dasar ayat saya. Saya minta kepada Tuhan tahun apa Tuhan? Di tahun 2025 saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Ternyata Tuhan bicara kepada saya. Ini ayat. Yaitu setelah kita melaksanakan ibadah Natal 2024 di tahun 2005. Itu cari hidup yang berkenan sama Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Dan yang kedua, mari kita melakukan kehendak Bapa di surga. Karena dunia akan lenyap, saudara. Sebagai terakhir, 1 Yohanes pasal 2:15. Dunia akan lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah di surga, itu akan hidup kekal selama-lamanya. Oleh itu mari, selagi kita diberikan kesehatan sama Tuhan, kita mesti minta sama Tuhan, aku mau mencari perkenanan Tuhan. 1 Yohanes 2:15 ayat 17, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Bapak Ibu kan ingin hidup kekal kan? Bukan dunia ini berarti di dunia yang bukan kekal, dunia sifatnya sementara. Banyak rekan hamba Tuhan sudah Tuhan panggil. Kemarin sebagai saudara saya nih, yang saya cintai, sudah dipanggil Tuhan usia 59 tahun. Tidak perlu saya sebut namanya Bapak Ibu. Dia begitu cinta kepada Tuhan, cinta kepada saya. Dia kalau sebut namanya kepada saya, my lovely gembala. Dia sebut saya selalu, my lovely gembala. Saya dia nih gembala, karena dia sering bimbing firman Tuhan. Setiap bulan pasti saya doa buat dia, jemaat yang saya cintai itu. Selalu habis selesai saya berfirman doa, selalu saya dikasih makan enak, saudara. Selalu dikasih berkat, itu luar biasa. Oleh itu saya bawa saudara semua, mari cari perkenanan Tuhan. Biar kita mau hidup mencari Tuhan, mencari menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Apalagi tahun 2025 kita tidak tahu apa yang harus terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu selalu mencari perkenanan Tuhan, Tuhan yang akan jaga lindungi kita. Dia pusat menjadi kehidupan kita. Dia di atas segala-galanya. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, otomatis Tuhan akan jaga lindungi kita. Kita bukan mencari berkat, tapi kita mencari sumbernya. Sumber pemberi berkat, itu Tuhan Yesus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2:9 katakan, langkah kaki orang yang dikasih Tuhan, itu di dalam perlindungan Tuhan. Mari, kita mau senantiasa tekun mencari Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau selalu tekun, saudara. Tekun cari Tuhan. Kita mencari kehendak Allah. Kita tekun, berarti tekun setia. Karena janji Tuhan saya kasih ayat terakhir. Di dalam Wahyu pasal 3:10. Karena orang yang tekun mencari Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan.
Biar di tahun yang baru di 2025 kita minta sama Tuhan supaya tangan Tuhan akan menyertai kita, yaitu jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Dan yang kedua, kita mau turut kehendak Tuhan atau pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita tekun. Mari, Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Artinya, orang yang pikiran di bumi bukan Tuhan, dia akan menerima pencobaan yang berat, saudara. Tapi bagi kita yang selalu menempatkan Tuhan sebagai sentral pusat hidup kita, dan yang kedua, kita mau taat kepada firman Tuhan, kita melakukan kehendak Bapa di surga, dan ketika kita tekun, kita setia, kita sabar, hidup di dalam firman Tuhan, maka janji Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Di tahun 2025 ini ada tahun perkenanan Tuhan, maka semua akan Tuhan berkati. Jangan takut, karena sumber segala-galanya itu milik Tuhan. Bumi segala isinya milik Tuhan. Hagai 29 dikatakan emas perak milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan, dia berkuasa. Lihat waktu bangsa itu tanah Goshen. Tanah Goshen satu-satunya di Mesir, saudara ya. Semuanya ada tulah, tapi khusus di tanah Goshen itu daerah Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Demikian kehidupan saudara. Kalau saudara mencari perkenan Tuhan, Tuhan sebagai pusat hidup kita, enggak usah khawatir yang lain. Sebab Yesus menjadi pemelihara kita yang ajaib. Dia penolong kita. Dia akan ganti perang atas kita. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang ganti kita. Kita diam saja. Kita mau duduk diam di kaki Yesus. Sebab Tuhan juru selamat kita. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan bersama kita. Immanuel. Tak usah ku takut, Allah penjagaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku susah. Amin. Haleluya. Roh Kudus hiburku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Dia Yesus memberkatiku. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus bersama kita. Dan ingat, tahun 2025 mencari perkenanan Tuhan. Ada 3 poin. Jadikan Yesus sebagai sentral hidup kita. Dan yang kedua,
kita mau mencari kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Bapa di sorga. Jadilah pelaku firman. Dan ketiga, tekun setia mencari Tuhan. Sampai Tuhan Yesus berjumpa kembali, kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Bersama keluarga, saya selamat katakan selamat tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.